warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linier berganda merupakan jenis regresi linier OLS. Regresi linier OLS adalah sebuah model regresi linier yang metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan best linear unbiased estimation. Pertama yang harus teman-teman punya di sini harus memiliki aplikasi SPSS dan memiliki data Excel seperti ini. Nah, untuk langkah pertama, kita blok dulu Y sampai dengan X4, lalu di sini kita copy. Nah, kita buka sheet baru, kita taruh di kolom A, terus kita paste, tapi pastenya menggunakan yang transpose. Kemudian ini kita blok, kita copy kembali, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS ini ke variabel view, lalu kita taruh sini. Kita paste. Nah, terus measure-nya kita ganti scale semuanya. Nah, lalu desimalnya kita ganti 0. Desimalnya 0. Nah, kemudian kita ke data view, lalu kita ke bagian data, lalu kita copy paste responden 37 yang 37 sampai yang 33 ini. Kita copy. Lalu kita buka aplikasi SPSS dan di data view kita taruh di sini. Lalu kita paste. Nah, setelah ini, lalu kita klik analisis, lalu deskripsi statistik, terus ini. Nah, ini kita pindahkan ya. Terus kita option. Nah, ini kurtos kita checklist dan squeakiness kita checklist. Nah, ini variabel list. Oke, lalu continue. Lalu kita oke. Nah, ini akan menghasilkan output seperti ini. Nah, selanjutnya yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini adalah tahap-tahap dalam melakukan uji normalitas. Yang pertama untuk uji grafik. Langkah pertama, setelah seperti ini kita klik analis, lalu kemudian revisionis.
regressionization, lanjut linear, kemudian isi dependen diisi dengan Y, dan independen diisi dengan X1 sampai X4. Kemudian klik tombol plot, isi Y dengan resize, X dengan shape right, terus histogram, normality plot, continue, lalu oke. Nah, ini. Nah, nih. Grafik seperti ini. Berdasarkan gambar grafik histogram, di atas histogram ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Kemudian ada grafik observed campo. Berdasarkan gambar grafik p-plot, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik p-plot. Kemudian yang B itu uji Kolmogorov-Smirnov. Adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Kelebihan dari uji ini adalah proses yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Yang pertama, kita harus mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Pertama analis, terus kemudian linear, kemudian dependen itu ke kotak dependen dan X itu ke kotak dan variasi ke kotak. Nah, kemudian klik save. Setelah itu klik yang
Linier. Oh, ulang. F, yang ini jangan. Ah, ini. Oke. Berdasarkan tabel tersebut, interpretasinya adalah jika nilai asim signifikan 2 tilde di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian, data disimpulkan data yang dibahas eh, memiliki distribusi data yang tidak normal. Untuk mengatasi masalah ini ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi data salah satunya dalam bentuk logaritma natural untuk masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Yang B itu uji Kolmogorov-Smirnov. Adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Kelebihan dari uji ini adalah proses yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Yang pertama, kita harus mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Pertama analis, terus kemudian linier, kemudian dependen itu ke kotak dependen dan X itu ke kotak dan pada X ke kotak. Nah, kemudian klik save. Setelah itu klik yang linier. Oh, ulang. Save, yang ini jangan. Ah, ini. Oke. Selanjutnya yang kedua itu uji heteroskedastisitas. Uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual,
maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak dipenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Mari yang pertama kita lakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji Gletser. Pertama kita ke analisis, kemudian regression, linear, kemudian oke. Oke. Langkah selanjutnya, eh, kita klik analis, lalu yang non-Permatex ini, lalu legacy dialog, legacy dialog, kemudian ini. Nah, terus kita centang yang pun ini kita kesiniin. Nah, sudah, kemudian kita centang yang normal. Nah, kemudian oke. Nah, setelah itu, nah, A, test distribution is normal. B, calculated from data. Lily force significance correction. Selanjutnya yang ketiga, uji multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Uji multikolinearitas yang akan dibahas adalah dengan melihat person correlation antara variabel bebas dan nilai Fifth tolerance mari kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita klik analis, kemudian regression, linear, terus nah ini, kemudian klik statistik, ini jangan di checklist, yang kita checklist ini dan ini, kemudian continue. Oke. Tarik nih hasil outputnya correlation.
Pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Kemudian, nih, koefisiennya pada tabel tersebut menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerans lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. VIF dan tolerans adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadi interkolerasi variabel bebas. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.